Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Erna dari Demokrat. Secara internal, adakah survei yang menyatakan setelah kejadian KLB ini bagaimana sih? Perkembangan kita dari waktu ke waktu. Sebelumnya sebetulnya kita juga telah memotret survei bisa kita anggap akan terjadi begitu saja karena harus dirawat dan diperjuangkan terus. Tapi cukup membuat kita semakin bersemangat. Saya mengatakan kalau survei juga camping. Oh siapa? Oh mau dari atas berdiri di tenda masing-masing. Jadi buat izin istri kita. ada yang izin 2 malam sama ketum, padahal cuma 1 malam. Oke, makasih. Oh, Orang jalan ya? wis ora. Pirang tahun wis gantine. Nahpus. Yuk lagi Demokrat! 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 Oke. Selamat beristirahat. Sudah teman-teman media. Oke. Assalamualaikum Demokrat. Yang saya hormati teman-teman Mas Media baik cetak, online. Teman-teman media, mohon maaf ini kita terbuka dan di atas gunung ini ya. Di tengah gunung apa atas gunung ini? Atas gunung. Jawa Tengah dihadiri Ketua Umum, Pak Sekjen dan Bendum dan jajaran DPP untuk mengadakan camping bersama ini. Sekalian kami di Jawa Tengah bersyukur keputusan hukum dan HAM bahwasannya Mas Haye adalah Ketua Umum yang benar, yang sah. Jadi mungkin itu pembukaan dari saya. Mas Rinto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di berbagai media yang saya cintai dan banggakan, terima kasih berkenan hadir di acara konsolidasi tatap muka. Sekali lagi teman-teman wartawan, kehadiran saya di sini untuk sudah bergeser ideologi kita. Marah nggak? Marah. Ideologi mana? Justru kita bertanya, Bapak ideologinya apa? Orang lain, apakah ideologi yang mengadu domba? Apakah ideologi yang menebar kebencian? Ideologi semacam itu jelas tidak ada tempatnya di Partai Demokrat. Kita tidak pernah memberikan ruang terhadap partai. Kemudian menuding pemimpin kita, justru sebaliknya. Nah hati-hati nih, ini postur politik. Kemarin itu kita difitnah banyak sekali. Justru kami mengirim surat baik-baik kepada Pak Presiden Jokowi karena kami ingin menjaga beliau jangan sampai difitnah. Karena nama beliau dipakai, digunakan oleh pihak kubu mereka ini. Nah, kita jaga dong. Pak Jokowi adalah presiden kita, kepala negara, kepala pemerintahan yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai kemudian ada yang menggunakan nama beliau untuk hal-hal yang tidak benar. Begitu pula sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Justru kami memohon klarifikasi apakah benar karena dipakai namanya supaya kita tidak menjadikan itu fitnah. Yang buruk itu kalau kita diam-diam, kita nggak berkirim surat, kita tidak mencoba untuk memohon klarifikasi, berarti kita salah. Berarti kita langsung mengambil kesimpulan. Dan itu buruk, tidak boleh terjadi. Itulah yang sebenarnya sehingga sama sekali tidak pernah kami menuding siapapun. Dan itulah mengapa, tetapi begini, kalau kami memohon agar negara adil, objektif, wajib bagi kami untuk menyerukan itu. Tetapi itu bukan sebuah kejahatan, bukan juga sebuah kesalahan. Sehingga kami tidak perlu meminta maaf ketika kami mengatakan, tolong pemerintah, negara, bermohon kami agar dalam menghadapi situasi ini semuanya bisa didudukan pada aturan dan undang-undang yang sebenarnya. Adillah kepada kita semua. Dan makanya Bapak Ibu ketika tanggal 31 diumumkan penolakan itu, kita juga yang pertama kali mengatakan terima kasih. Kami mengapresiasi. Karena artinya negara pemerintah telah mendudukan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.
Jadi kita kritis tapi juga pandai berterima kasih. Mengapa? Inilah sejatinya perilaku politik yang kesatria, perilaku politik yang beretika. Jadi kami sekali lagi tidak merasa pernah sama sekali untuk menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kami hanya bermohon klarifikasi dan hanya berharap kepada pemerintah agar kita semua dikembalikan pada konstitusi dan adil, hukum adil ditegakkan di Indonesia. Kira-kira gitu, Mas Rahman. Dengan memberikan pernyataan pers, konferensi pers, sore atau malam harinya saya mengirimkan pesan kepada Bapak Presiden, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sekali lagi telah mendudukkan hukum tegak di negeri ini, dan saya katakan keputusan pemerintah bukan hanya menjadi kabar baik bagi Partai Demokrat tapi juga bagi demokrasi di Indonesia dan lain sebagainya. Saya juga bermohon waktu jika beliau berkenan setelah ini selesai semua ataupun setelah ada waktu yang baik, saya bermohon untuk bisa bertemu beliau lagi. Itu yang saya sampaikan dalam pesan yang saya kirim. Ya tentu semua adalah hak beliau untuk apakah punya waktu kemudian hari untuk bisa menerima saya untuk bersilaturahmi dan melaporkan. Bagaimanapun apa yang terjadi ini menjadi isu nasional, jadi patut sebetulnya bagi saya untuk ketika sudah selesai ya kita laporkan bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya. Itu saja, Bang Haris. Makasih.